Lampung Utara, Bupati Lampura Haji Budi Utomo SMM, melalui Asisten 1, Mankodri SHMH, menghadiri Musda, Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, hari Sabtu, tanggal 5 Juni tahun 2021. Kegiatan Musda, Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia ini, dilaksanakan di Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Dalam kegiatan Musda ini, turut dihadiri oleh Asisten 1 Mankodri, anggota DPRD Provinsi, dari Partai PKB, Komisi 4, Sony Setiawan, Ketua Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, tingkat Provinsi, Yus Hengki Sadok. Narasumber dari Provinsi Lampung, R. Rahmanu Hendarta, Ketua Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, Kabupaten Lampung Utara. Si Agus Roni, SPD. Kapolsek Sungkai Jaya diwakili oleh Kasat Binmas, Edi Juarsah, Camat Sungkai Jaya, Ketua BPD se-Kabupaten Lampung Utara, Kepala Desa Negara Ratu Sungkai Jaya, dan undangan lainnya. Saat diwawancarai Asisten 1, Mankodri mengatakan, Musda ini berjalan dengan baik, supaya ke depan akan lebih baik lagi. Lanjut Asisten 1, Mankodri berpesan kepada Ketua BPD seluruh Kabupaten Lampung Utara, ayo bersama-sama membangun, dan bersinergi, dengan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo membangun Lampung Utara, tuturnya Asisten 1 Mankodri, dari Kabupaten Lampung Utara. Pario memberitakan. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe, dan like. Memberikan kesempatan waktu di dalam pelaksanaan acara musyawarah daerah Kabupaten Lampung Utara. Sebelumnya perkenalkan nama saya, Pak. Nama saya Yuce Hengki Sadok. Kadang-kadang asing kalau kita belum kenal namanya, karena kata pepatah kalau tidak dikenal tidak disayang. Jadi saya ingin disayang dimanapun, saya ingin perkenalkan diri saya. Jadi nama saya Yuce Hengki Sadok. Saya tinggalnya di Desa Galiluli, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Ketua BPD Desa Galiluli dan sekaligus Ketua PAPSI Provinsi Lampung. Tujuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Namun masih sayang sekali bahwa saat ini banyak, sudah kurang lebih 6 tahun dana desa bergulir, tapi pembangunan belum sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Supaya dapat berkembang menjadi desa yang maju. Itulah tujuan daripada kami sebagai PAPSI, dihadiri oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dihadiri oleh Bapak Menteri Desa Tertinggal, dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Bapak Fadel Muhammad, dihadiri oleh Ketua Komisi 2 DPR Bidang Hukum yaitu Bapak Doli Tanjung, dan juga Ketua DPD Bapak Nyala Mataliti, dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan dideklarasikan oleh 21 provinsi pada waktu itu dengan tujuan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi. Ketua Panitia bahwa masih sangat jauh. Memang benar, semua kembali kepada pendapatan daerah. Namun, seperti yang kita lihat dengan PP nomor 11 2018 tentang pemerintahan desa, aparatur desa itu setara dengan UMK. Nah, bagaimana dengan BPD yang level Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang masuk di dalam pembahasan dengan DPRD, DPR RI dan MPR untuk regulasi fungsi pengawasan. Karena kita tahu bersama bahwa seringkali masih ada perbedaan persepsi di dalam pengawasan di desa antara kepala desa dan BPD. Sehingga saya sampaikan pada saat kesempatan ini, mari kita sama-sama bermusyawarah dengan baik dan memilih ketua untuk PAPSI Kabupaten Lampung Utara, sehingga dapat menjadi suatu tujuan aspirasi, membawa aspirasi dari para teman-teman semua BPD yang ada di Lampung Utara ini untuk menjadi lebih baik.
baik ke depan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin buka masker media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang saya hormati Bapak Asisten yang mewakili Bapak Bupati, Pak Mankodri. Yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Camat Sukajaya atau yang mewakili. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya perkenalkan diri, beliau Bang Tito. Beliau ini PAM, PA Ahli Madya Provinsi. Jadi PLD, PD itu di bawah naungan beliau. Salah satu komisioner dari 7 orang adalah beliau. Beliau bagian pelaporan dan penindakan. Jadi sengaja saya bawa ke sini untuk memberikan sambutan kepada kita, memberikan wewenang kepada kita supaya kita nambah bintang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa atau mewakili, ini ada sekali saya. Sorry Pak, saya belum sempat ke desa. Kita sudah berjumpa di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus BPD Kecamatan Sumse Lampung Utara. Salam kenal dari saya. Ini adalah saya. Kami 11 orang dari perwakilan bapak-bapak semuanya. Di antara kami 11 DPR Provinsi Lampung, salah satunya saya dari Partai PKB. Saya juga mengucapkan terima kasih jika bapak ibu semuanya pada pemilu lalu sempat nyasar atau mencoblos PKB. Dalam kesempatan ini mewakili di PW maupun di PIC Partai Kebangkitan Bangsa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah bapak ibu semuanya dapat dijabah oleh Allah SWT. Amin. Jasa beliau lah saya bisa seperti ini Pak. Alhamdulillah ke depan semoga beliau sehat dan Kecamatan Sungai Jaya khususnya hanya 7.000 DPT mudah-mudahan maju ke depan. Pada umumnya Lampung Utara. Kalau itu saja nanti akan disampaikan oleh pemateri apa tujuan kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Lampung Utara zona merah. Masih zona merah ya Pak? Sudah oranye, alhamdulillah. Kita sudah oranye. Jadi jangan lupa beritahu kepada keluarga, masyarakat bahwa kita sekarang belum nyaman karena kita di Indonesia pada umumnya, dunia pada umumnya, Lampung Utara pada khususnya kita masih dilanda COVID. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, tingkatkan imun, ingat 3M. Kalau W kanan 5M 1T Pak Kapolres. Jadi T-nya tertib. Jadi kalau ada apa-apa lapor kepada gugus tugas. Karena anggaran provinsi besar sekali Pak, 246 miliar untuk COVID. Jadi lapor. Jadi apa-apa yang mau desa kepada untuk kesehatan lapor kepada gugus tugas provinsi. Jadi kita sudah menyediakan anggaran seperti itu. Jadi jangan lupa sampaikan salam kepada keluarga, jaga kesehatan, tingkatkan imun. Kalau kita di kerumunan itu ingat waktu Pak. Kalau surat edaran gubernur di provinsi itu batas jam 10. Nggak tahu kalau Lampung Utara Pak. Sama ya. Hiburan boleh tapi batas jam 5. Jam 17, jam 5, benar. Itu perdanya masih digodok Pak, masalah keramaian. Jadi terima kasih atas jamuannya. Mungkin saya nanti langsung pulang Pak Agus. Tadi saya berangkat jam 5. Maaf agak telat. Memang saya khususon Pak. Khususon hari ini. Padahal agenda pesta banyak benar hari ini. Jadi mungkin itu saja Pak Asisten, Pak Kapolres. Saya akhiri. Nanti akan disampaikan oleh pemateri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara,
Yang saya hormati Bapak kita dari anggota DPR tingkat provinsi, dari Bapak Yujin, Ketua dari BPD Provinsi Lampung, Pak Camat Sungkai Jaya atau yang mewakili, Bapak-bapak hadirin yang ada di ruangan ini, yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi hari ini kita masih berikan kesehatan, keselamatan hingga kita bisa berkumpul. Kalau saya sampaikan ini memenuhi undangan Pak C Agus dalam rangka Musda Papsi Kabupaten Lampung Utara. Baik, saya sampaikan nama saya Edi Juarsa. Saya mewakili Bapak Kapolres Lampung Utara yang mana beliau tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan di Bandar Lampung. Jadi saya perkenalkan, nama saya Edi Juarsa. Saya sebagai Kasat Dinas di Polres Lampung Utara. Manakala kita besok bisa ketemu di jalan, bahwa ini Pak Edi Juarsa, jabatan saya adalah Kasat Dinas di Polres Lampung Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih diberikan kesempatan menyampaikan dua patah kata dalam kesempatan ini, tapi saya akan membahas sesuai dengan tugas pokok saya. Jadi pemerintah tidak kurang-kurangnya memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada warganya, tapi tujuannya cuma satu saja, untuk meningkatkan kesejahteraan kepada negara kita. Saya minta tolong apabila nanti sudah terbentuk acara kita ini, tolong dilaksanakan kegiatannya semaksimal mungkin. Saya pernah juga menjadi Kapolsek di satu wilayah. Memang banyak tidak sinkron antara kepala desa dengan pemerintah desanya dengan aparatnya. Tapi dengan adanya ini yang sudah dilaksanakan pada hari ini, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Sebab di desa-desa itu Pak Ketua, Pak DPR, jadi banyak sekali dana yang dikucurkan sama negara kepada desa. Sampai kami yang di desa ini bingung sendiri. Ini bantuan dari DPR pusat, ini bantuan dari DPRD, ini bantuan dana desa, ini dana desa. Bingung. Setelah kita konfirmasikan kepada BPD-nya juga bingung. Nggak tahu Pak, kalau datang panitianya langsung membuat ini. Jadi nanti ke depan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, tolong diluruskan, karena pembangunan yang dikucurkan dari pusat itu, dana yang dikucurkan dari pusat itu untuk pembangunan desa itu adalah untuk mensejahterakan desa kita sendiri. Kalau memang nanti ada pelanggaran, itulah tugas pokoknya BPD, itulah tugas pokoknya warga desa tersebut. Jangan membangun tower baru 2 bulan baru usaha. Kira-kira seperti itu yang pertama. Kedua, sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilkades. Saya minta bantuan dengan bapak-bapak yang ada di depan saya ini yang mewakili dari kecamatannya masing-masing. Tolong disampaikan kepada warga kita, kepada desa kita. Tolong kita jaga desa kita, keamanannya, ketertibannya. Kita selaku aparat desa, jadilah penyujuk di desa itu. Jadilah mengajak warga kita yang lain itu, kalau memang ada berita-berita yang belum jelas, kita luruskan. Itulah tugas pokok kita. Sekarang kita lagi pandemi COVID, tolong kita jaga kesehatan kita, tetangga kita, keluarga kita ingatkan. Sebab kesehatan itu adalah harta yang paling berharga bagi kita. Selanjutnya, tolong ditingkatkan keamanan di wilayah kita masing-masing. Kami dari kepolisian memohon meminta bantuan daripada bapak-bapak sekalian, karena polisi tidak akan mampu menjaga wilayah yang seluas ini kalau memang tanpa bantuan dari bapak-bapak sekalian. Saya contohkan seperti di Sungkai Jaya nih Pak ya. Sungkai Jaya ini paling berapa? 15 personil Pak ya. Pak Kasih. Berapa orang coba ini anggota personil di Polsek Sungkai Jaya? 15 orang yang menjaga begitu luasnya wilayah kita, desa kita, keluarga kita. Tanpa bantuan dari bapak-bapak, maka keamanan tidak akan terlaksana. Makanya mohon bantuan dari bapak-bapak BPPD ini nanti. Di sini juga ada bapak kepala desa, ada tokoh masyarakat. Kami dari kepolisian minta dibantu.
minta dibantu mulai salah pas rondahnya, masalah pemasangan mungkin ia mengimbau kalau di desa-desa itu jangan sampai membeli kendaraan-kendaraan yang bodong. Kalau warga sudah tidak mau membeli kendaraan yang bodong, yang melakukan pencurian kendaraan di luar itu sudah nggak mau lagi, Pak, karena barangnya nggak laku lagi. Nah, jangan ada alasan ala Pak dianggap motornya nggak ada surat, cuma dipakai bor. Nggak boleh beralasan seperti itu. Tidak boleh, karena kita ini kan klasik alasannya. Begitu diambil motornya dari pihak kepolisian bersama kepala desa, mungkin dengan babin saya, ala Pak motor cuma dipakai ke kebun. Jangan seperti itu. Tidak ada motor ke kebun, tidak ada motor sehari-hari, tidak ada motor ke kota. Sama. Semuanya memerlukan surat menyurat yang lengkap. Nah, itu jadi kalau memang warga sudah sepakat tidak mau lagi menerima kendaraan yang tidak lengkap suratnya, maka yang melakukan pencurian di luar sana sudah tidak mau lagi karena usahanya sudah tidak laku lagi. Mungkin itu Pak Asisten yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan mencoba belajar bareng terkait teman-teman pasti sudah mendengar. Sudah pasti, sebelum dijawab saya udah ngomong sudah. BPD itu peran dan fungsi pasti. Nah, ini adalah warna baru tentang apa tuh peran dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BPD. Tidak melulu bicara soal aspirasi, tidak melulu bicara soal regulasi dan bicara soal pengawasan. Tapi ada hal yang lain yang bisa Bapak-bapak lakukan dan dilakukan sebagai BPD sini. Nah, coba nanti kita lurusurin apa-apa saja yang bisa dilakukan. Badan Permusyawaratan Desa. Artinya bicara soal badan. Ada lembaganya. Lembaga yang memang memiliki kapasitas di situ. Ada ketua, sekretaris, bendahara di situ. Dan juga ada perangkat organisasi yang lain. Ada tata cara, ada SOP di situ semua. Itu badan, kelengkapan organisasi. Permusyawaratan yang kedua. Permusyawaratan. Pernah nggak Bapak melakukan permusyawaratan, melakukan musyawarah? Pernah masih? Sering. Karena itu kerjanya BPD, musyawarah. Kerjanya BPD. Nggak ada lain selain itu juga. Bicara soal pengawasan. Ada temuan nih, musyawarahkan. Ada aspirasi nih dari warga, musyawarahkan. Ya toh? Ada usulan terhadap pembuatan progres, musyawarahkan. Jadi musyawarahkan adalah materi pokok dari kerja-kerja BPD. Bapak-bapak, ibu-ibu tentunya sudah melakukan ini semua. Tapi kalau bisa dievaluasi, kira-kira musyawarah berapa kali? Lampung, Provinsi Lampung. Itu ada di meja kami pasti. Saya kesini pernah saya kesini untuk melakukan apa? Klarifikasi terhadap apa coba? Terhadap kantor desa yang disinyalir seperti istana negara, gitu. Saya pernah kesini. Itu suratnya nggak main-main, langsung ke presiden itu suratnya. Dan BPD RI melakukan proses teguran. Karena dengan atas dasar itu ya kita melakukan klarifikasi. Benar nggak sih bahwa anggarannya melebihi dari RAP? Benar nggak sih bahwa ternyata proses pembangunannya itu di luar dari prosedur? Benar nggak sih pembelian barang dan jasanya? Karena itu pintu-pintu korupsi semua itu. Setelah klarifikasi. Jadi apa saja yang dilakukan ini, Bapak berkirim surat atau Ibu berkirim surat segala macam, memang larinya ke kami. Makanya kami bisa mendata apa-apa saja yang ada di Provinsi Lampung, khusus bicara soal dana desa. Seperti itu. Dan Lampung Utara memang paling aktif memang untuk berkirim surat. Lampung Utara memang paling aktif berkirim surat. SP, kantor staf presiden itu, KPK, Menteri Desa sering banget itu dari Lampung Utara. Artinya kesadaran demokrasi, kesadaran untuk pengawasan luar biasa di Lampung Utara. Oke, untuk bicara soal pengaduan, jadi semua surat itu dipilah. Apakah itu pengaduan, apakah itu masalah di situ? Masalah atau bukan masalah? Nah,
jumlah yang kita miliki itu yang masalah saja itu ada 524 kasus. 524 kasus berdasarkan surat-surat yang kami terima. Next. Oke. Oke, lanjut. Depan lagi. Kemudian tentang pengaduan masalah sendiri itu untuk Lampung Utara ada 10. Ada 10. Yang selesai itu 2, yang 8 itu masih proses. Proses itu ada 2 juga. Apakah proses non litigasi atau proses litigasi? Non litigasi tahu ya? Kalau non litigasi itu proses sudah sampai ke polisian, kejaksaan, pelimpahan di pengadilan seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Tapi non litigasi ini peran bapak-bapak sebagai BPD. Non litigasi, bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai BPD ini perannya untuk melakukan proses mediasi, perannya untuk melakukan proses penyelesaian masalah di tingkat desa. Ini justru ditingkatkan. Gimana ketika ada masalah di desa menyelesaikan masalahnya. Gak usah kemana-mana, desa selesai masalahnya dengan musyawarah desa tentunya. Dan difasilitasi sendiri oleh BPD. Makanya BPD itu perannya itu harus jelas bahwa musyawarah yang menjadi patok ukuran apakah BPD itu bekerja atau enggak. Kelihatan kan? Kita bisa mengevaluasi diri. Dalam 1 bulan itu berapa kali sih kita musyawarah? Berapa kali kita musyawarah? Dan hasil musyawarah itu apa aja? Kalau DPR ditanya, Pak Sony berapa perda sih yang sudah dilakukan? Pak Sony bisa jawab tuh. Ah tuh. 2020. 24. Kelihatan. Termasuk perda singkong kan kita terbitkan. Nah, perda tarif singkong ya, Pak ya. Oke, tarif singkong luar biasa. Lampung luar biasa sudah sampai situ. Nah, kemarin Pak Arinal juga ngomong waktu di pembahasan soal petani bahwa Lampung ini salah satu yang bisa menaikkan tarif singkong tuh seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu selesai itu 415. Ada 2 selesai tadi melalui mediasi, melalui litigasi maupun non litigasi. Litigasi jelas ke pengadilan dari polisi, jaksa dan pengadilan, dan non litigasi ya peran bapak-bapak seharusnya tampil di sini, muncul di sini. Itu bagaimana proses musyawarah, proses mediasi di situ, dan penekanan pada yang bersangkutan agar mengembalikan uang. Itu yang dari 524 kasus. Next. Masalahnya sekarang, apa itu masalahnya kalian sebagai BPD? Ternyata banyak masalahnya. Tidak hanya bicara soal penghentian, nggak bicara soal duit, nggak bicara soal insentif. Banyak masalahnya di situ. Iya, jauh nih masalahnya ini. Kegiatan BPD itu saya menyambut baik dalam permasalahan musyawarah itu. Karena betul apa yang disampaikan oleh anggota BPD dan ketua BPD tadi bahwa tingkat terutama tunjangan dari BPD itu masih sangat rendah. Itu yang pasti. Harapan ke depan mungkin tunjangan mereka itu untuk ditingkatkan kesejahteraan mereka, karena tugas BPD itu betul itu sangat berat istilahnya untuk mendampingi kepala desa membuat APBD dan sebagainya. Itu tugas dan fungsi daripada BPD. Yang lewat itu kami maka tidak bisa menganggarkan lebih daripada itu, kami lebih dari regulasi itu yang pasti. Kita selaku kepala desa mana? Kepala desa Negara Agung Kecamatan Sukajaya. Lagi makan-makan. Siapa aja yang hadir? Ya. Siapa aja yang hadir? Sepertinya saya sendiri dari kepala desa. Kisah kepala desa. Saya ditunjuk selaku ketua pelaksana daripada Musda BPD Kabupaten Lampung Utara. Ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan syukur kami bahwasannya kegiatan ini sudah kami tunggu-tunggu sejak lama di Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya kegiatan ini sangat-sangat bangga, karena perlu kami sampaikan pada saat ini kepengurusan daripada BPD tingkat Kabupaten Lampung Utara ini sudah berapa tahun vakum, tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi, tugas dan fungsi daripada lembaga itu sendiri. Maka lewat forum ini saya mengucapkan terima kasih terutama dengan Ketua Persatuan Anggota BPD
se-Indonesia, Provinsi Lampung yang telah memberikan mandat kepada kami melaksanakan musyawarah daerah BPD tingkat Kabupaten Lampung. Amin. Untuk ketua BPD kabupatennya apakah sudah ditentukan? Belum. Kami akan melaksanakan musda terlebih dahulu. Karena kami setelah ini akan melaksanakan musda, siapa nanti yang ditunjuk, siapa yang dipilih, itulah ketua kami yang untuk meneruskan daripada harapan, visi dan misi ke depan. Turut dihadirin siapa aja, Bang? Yang hadir? Yang hadir, alhamdulillah, terima kasih. Mulai dari Bupati Lampung Utara, Kapolres, udah itu ketua daripada persatuan, anggota BPD Provinsi Lampung hadir semua. Tadi anggota dewan juga Kecamatan, anggota dewan selaku juga memberikan support kepada kami, akan ikut berjuang juga melaksanakan kegiatan ini dan juga akan berupaya dan berusaha bagaimana kesejahteraan kami selama ini yang ada ada kesenjangan. Tenaga pendamping profesional Provinsi Lampung. Apa tanggapan Bapak tentang kegiatan musda BPD ini, Pak? Ya, yang jelas penting sekali bicara soal pemahaman bersama terkait dengan peran dan fungsi BPD dalam jalan fungsinya itu adalah bagaimana bisa memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang memberikan pengaduan, aspiratif juga, dan terakhir bicara soal bagaimana bisa mampu untuk melakukan proses regulasi desa. Bagaimana dia bisa memberikan pelayanan publik kalau seandainya itu tidak bisa dilakukan? Tentunya ada peningkatan kapasitas. Nah, yang paling penting adalah bagaimana juga mereka bisa memberikan penguatan di kelembagaan BPD sendiri. Ada harapan ke depan, Bang? Harapan ke depan ya, bagaimana mereka bisa berbuat dengan semaksimal mungkin melakukan fungsinya. Itu saja. Masih banyak, Bang. Ya, yang pertama bahwa pada hari ini kita menghadiri dalam rangka musyawarah pengurus BPD Kabupaten Lampung Utara. Harapannya bahwa pelaksanaan musyawarah ini akan berjalan dengan baik dan tunjuklah oleh kawan-kawan BPD desa maupun kecamatan yang memang berkualitas, agar supaya ke depan pengurus BPD kabupaten ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi, guna untuk memikirkan kawan-kawannya yang menjadi anggota BPD di seluruh Kabupaten Lampung Utara ini bersama-sama dengan kepala desa membangun desanya masing-masing dalam rangka kita bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai. Ada pesan-pesan, Pak? Ya, pesannya tadi sudah saya sampaikan bahwa kepada pengurus BPD Kabupaten Lampung Utara ini, ya kita bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, baik itu desa, kecamatan, dan kabupaten, dalam rangka kita sama-sama membangun Kabupaten Lampung Utara ini. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi kita berbuat untuk Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai.